Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas stoikiometri larutan, part yang kedua, yaitu tentang kelompok reaksi asam basa. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke kelompok reaksi asam basa, dan reaksi yang pertama kan asam plus basa menjadi garam plus air. Ini seperti biasa ya, seperti kalian belajar di larutan asam basa. Di sini kita langsung ke contohnya. Buatlah persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, persamaan ion bersih, dan tentukan ion penonton dari reaksi antara larutan asam sulfat, ini kan asam ya, dengan larutan kalium hidroksida, ini basa berarti ya. Kita buat larutan asam sulfat itu kita tahu H2SO4 ya. Berarti H2SO4, jangan lupa dikasih wujud Aq, plus kalium hidroksida itu KOH. Aq menjadi, nah di sini prinsipnya adalah tukar pasangan. Ini kan H plus sama SO4 2-. Ini kan K plus sama OH- kalau kalian uraikan. K sama SO4, dari K plus sama SO4 2- menjadi K2SO4, itu garamnya. H plus sama OH- itu menjadi air. Berarti menjadi K2SO4 Aq plus H2O liquid. Jadi dalam membuat persamaan reaksi ini kalian harus ingat tata nama. Kalian harus ingat muatannya juga. Ini berapa plus, berapa min. Kalau tukar pasangan berarti berapa jadinya. Gitu ya. Oke, kalau sudah, kita jangan buru-buru ke persamaan ion lengkap. Ingat, harus disetarakan terlebih dahulu. Kita cek di sini. Logam, non-logam, hidrogen, oksigen ya. Berarti logamnya K di kiri 1, di kanan 2. Berarti ruas kiri kita kasih 2. Terus non-logamnya S di kiri 1, di kanan 1, berarti setara. Lalu hidrogen, H di kiri 2 plus 2, 4, di kanan 2, berarti kita kasih 2 di sini. Nah, terus O di kiri 4 plus 2, 6, di kanan 4 plus 2, 6 juga, berarti sudah setara. Kalau sudah setara, baru kita boleh buat persamaan ion lengkapnya. Nah, persamaan ion lengkap masih ingat yang berwujud Aq, dan dia merupakan elektrolit kuat, yaitu asam kuat, basa kuat, dan garam yang larut, itu dipecah atau diurai menjadi ion-ionnya. Kalau kalian lihat, ini yang wujudnya Aq ada 3. H2SO4 Aq, KOH Aq, K2SO4 juga Aq. H2SO4 asam kuat kan? Jelas berarti dipecah. KOH juga dipecah, basa kuat. K2SO4 ini garam yang larut, karena kan Aq wujudnya. Berarti dipecah juga. Berarti tiga-tiganya dipecah. Hanya H2O liquid ini yang tetap, yang utuh. Jadi H2SO4 kita pecah menjadi 2H plus Aq plus SO4 2- Aq. Lalu KOH kan kalau dipecah menjadi K plus sama OH-, tapi hati-hati di sini ini 2 KOH. Berarti kalau KOH menjadi K plus sama OH-, kalau 2 KOH ya 2 K plus sama 2 OH-. 2 K plus Aq plus 2 OH- Aq menjadi K2SO4, itu berarti 2K plus Aq plus SO4 2- Aq plus 2H2O liquid. Ini tetap. Oke, kalau sudah kita cek yang sama di ruas kiri dan ruas kanan atau ion penontonnya ya. Jadi di sini yang sama ada 2K plus. Coret ini ya. Lalu ada lagi SO4 2-. Coret juga. Terus sudah ya, habis ya. Berarti persamaan ion bersihnya tinggal kita salin yang nggak dicoret ini. Berarti 2H plus Aq plus 2OH- Aq menjadi 2H2O liquid. Sedangkan ion penontonnya yang kita coret apa itu tadi? SO4 2- ya. SO4 2- dan K+. Jadi kalau ion penontonnya ada 2 ya kita sebutkan dua-duanya. SO4 2- sama K+. Koefisien tidak perlu disebut, wujud juga nggak perlu disebut karena ion sudah pasti Aq, kan gitu. Oke, paham ya? Kita ke reaksi yang kedua, yaitu oksida asam plus basa menjadi garam plus air. Ini masih dalam kelompok reaksi asam basa ya. Jadi di sini langsung kita ke contohnya. Sama perintahnya, buat persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, ion bersih, dan juga tentukan ion penonton dari reaksi antara gas belerang dioksida dengan larutan natrium hidroksida. Kita tulis dulu persamaan reaksinya. Gas belerang dioksida. Belerang dioksida itu berarti kan
SO2, wujudnya gas, SO2G gini ya, plus larutan natrium hidroksida, berarti plus NaOH Aq. Nah, terus pertanyaannya ini menjadi apa? Masih ingat, gini, oksida asam kalau misalkan dilarutkan, ini kan direaksikan dengan larutan ya, artinya oksida asam ini juga bereaksi dengan air itu. Ngerti ya, sebelum bereaksi dengan NaOH, dia bereaksi dengan air terlebih dahulu. Lihat prinsipnya, yaitu SO2 ditambah H2O. Ditambah H2O, berarti jadinya gimana? Jadinya kan H2, terus SO-nya ada 2 tambah 1, SO3. Ngerti ya? Berarti jadi apa ini? Jadi asam sulfit. Kita tahu asam sulfit H2SO3 terpecah menjadi H+ sama SO3 2-. Ya kan? Jadi kalau misalkan SO2 ini bereaksi dengan NaOH, maka seakan-akan kalian reaksikan NaOH ini bukan dengan SO2, tapi dengan H2SO3. Kalau NaOH ini kalian reaksikan dengan H2SO3, maka Na kan berpasangan sama SO3. Ya kan? Na plus sama SO3 2-, jadinya adalah Na2SO3 Aq plus H2O liquid. Oke? Nah, di sini mungkin kalian bertanya, Na2SO3 ini wujudnya kan Aq larutannya. Kok tahu kalau misalkan ini garam yang larut? Kan bisa jadi ini garam yang sukar larut. Ya, memang seperti itu. Bisa jadi garam yang terbentuk ini sukar larut. Tapi ini akan dibahas tersendiri, nanti ada tabelnya di part-part berikutnya. Mana garam yang sukar larut dan mana garam yang mudah larut. Tapi di sini Na2SO3 ini termasuk garam yang mudah larut. Oke, sebelum kita membuat persamaan ion lengkap, kita setarakan terlebih dahulu. Logam non-logam hidrogen oksigen. Di sini logamnya Na di kiri 1, di kanan 2. Berarti 2. Terus non-logamnya S di kiri 1, di kanan 1. Setara. H di kiri 2, di kanan 2. Setara. O di kiri 2 ditambah, ini 2 ya berarti ya, 4. Di kanan 3 tambah 1. 4 juga. Jadi sudah setara. Kalau sudah setara, kita buat persamaan ion lengkapnya. Di sini yang wujudnya Aq ada NaOH sama Na2SO3. NaOH basa kuat, berarti boleh diionkan. Na2SO3 garam yang larut ya, karena Aq ya, berarti boleh diionkan. Jadi sisanya SO2 sama H2O itu biarkan dalam wujud utuh. Kita buat persamaan ion lengkapnya. SO2 gas plus NaOH kan terpecah menjadi Na plus sama OH min. Berarti kalau 2 NaOH itu 2 Na plus Aq plus 2 OH min Aq. Na2SO3 berarti kan 2 Na plus Aq plus SO3 2 min Aq plus H2O liquid. Lalu kita lihat yang bisa dicoret ion yang sama ya. Di sini ada ternyata 2 Na plus dan 2 Na plus. Terus sudah ya. Berarti persamaan ion bersihnya SO2 gas plus 2 OH min Aq menjadi SO3 2 min Aq plus H2O liquid. Berarti ion penontonnya adalah yang dicoret itu, berarti Na plus. Oke, paham ya? Kita ke reaksi yang ketiga, yaitu asam plus oksida basa menjadi garam plus air, masih dalam kelompok reaksi asam basa. Contoh perintahnya sama, buat persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, persamaan ion bersih, dan tentukan ion penonton dari reaksi antara larutan asam klorida dengan padatan kalsium oksida. Kita langsung buat persamaan reaksinya. Larutan asam klorida itu HCl, berarti ini asamnya ya, HCl Aq plus padatan kalsium oksida. Nah, kalsium oksida ini oksida basa karena senyawa antara logam, kan kalsium logam ya, dengan oksigen, kalsium oksida. Kita tahu kalsium itu Ca2+, oksida itu O2-, berarti kalau kalsium oksida ya CaO, padatan berarti solid. Menjadi, nah gimana? Kalau oksida basa nggak ada ngaruhnya, kita tinggal tukar pasangan aja, Ca sama Cl, gitu kan ya. Karena ini kan Ca2+, ini Cl-, ini H+, ini O2-, ya sudah. Prinsipnya sama seperti tukar pasangan. Jadi Ca sekarang sama Cl, jadi Ca2+ sama Cl- menjadi Ca, Cl2, ini wujudnya juga Aq ya. Plus H+ sama O2-, ya sudah, H2O liquid. Jadi kalau oksida basa nggak masalah. Yang penting lihat valensinya. Kalau oksida asam baru kalian harus bikin dulu. Seperti tadi SO2 kalian tambah H2O menjadi H2SO3. Baru kalian reaksikan sama basanya. Oke? Kalau sudah kita setarakan. Logam Ca setara
Non-logam Cl1 di kanan 2. Nah, ini belum setara. Kita kasih 2. Lalu hidrogen H2 di kiri, 2 di kanan, setara. Oksigen 1 di kiri, 1 di kanan, setara. Kalau sudah, kita buat persamaan ion lengkap. Di sini yang wujudnya aki, HCl sama CaCl2. HCl asam kuat, berarti diionkan. CaCl2 ini garam larut, berarti diionkan juga. Oke, jadi kita buat di sini 2HCl, berarti kan 2H+, aki, plus 2Cl- aki, plus CaO solid tetap, menjadi CaCl2 kita pecah menjadi Ca2+, aki, plus 2Cl- aki, plus H2O liquid juga tetap. Kalau sudah, kita buat persamaan ion bersih. Kita coret-coret dulu yang sama. Di sini ada 2Cl- dan 2Cl-. Lalu sudah ya. Jadi persamaan ion bersihnya 2H+ aki plus CaO solid menjadi Ca2+ aki plus H2O liquid. Ion penontonnya adalah Cl-. Reaksi berikutnya, reaksi 4 adalah oksida asam plus oksida basa menjadi garam. Perhatikan di sini kalau di 3 reaksi yang awal tadi garam plus air, kan selalu hasilnya garam plus air ya. Ini garam saja tanpa air. Nah, terus gimana cara mereaksikannya? Kita langsung coba ya. Sama perintahnya buat persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, persamaan ion bersih, dan tentukan ion penonton dari reaksi antara padatan difosfor pentaoksida dengan padatan besi 3 oksida. Kita buat dulu persamaan reaksinya di fosfor pentaoksida. Padatan ya, berarti P2O5 solid. Plus padatan besi 3 oksida. Berarti Fe2O3 solid juga. Nah, ini terus menjadi apa? Sama seperti yang tadi. Oksida asam itu perlakukan seperti dia bereaksi dengan air. Tetap seakan-akan direaksikan dengan air. Jadi kalau P2O5 direaksikan dengan air, masih ingat, kalau oksida dari PAS dan SB, itu direaksikannya bukan dengan H2O, tapi dengan 3H2O. Atau dengan kata lain, ini bisa kita anggap sebagai H6O3. Berarti jadi berapa ini? Jadi H6, terus P-nya 2, O-nya 8. Ini kan senyawanya bisa dibagi 2 ya, menjadi 2H3PO4. Berarti kita ambil H3PO4-nya aja. H3PO4 kita tahu kan terurai menjadi H+ sama PO4 3-. Berarti kation anionnya ini. Kalau misalkan bereaksi sama Fe2O3, kita tahu di sini besinya kan 3+. Fe3+ bereaksinya sama yang PO4 3-. Berarti pas ya. Pas menjadi FePO4. Wujudnya solid. Nah, di sini kok bisa tahu kalau wujudnya solid? Nanti kalian akan belajar. Di slide berikutnya saya akan berikan tabel. Ya, garam mana yang sukar larut dan garam mana yang mudah larut. FePO4 termasuk garam yang sukar larut, sehingga wujudnya solid. Nah, berarti kan di sini tidak ada air. Jadi cukup FePO4 solid, sudah selesai. Garam aja. Nggak ada plus H2O liquid. Ini yang membedakan reaksi 4 dengan reaksi nomor 1, 2, dan 3. Oke? Nah, selanjutnya sebelum kita buat persamaan ion lengkap, jangan lupa disetarakan. Ingat, logam, non-logam, hidrogen, oksigen. Logamnya di sini Fe2 di kanan 1, berarti kita kasih 2. Terus P di kiri 2, di kanan sudah 2. O di kiri 5 tambah 3, di kanan 2 kali 4, 8, berarti sudah pas. Oke, kalau sudah kita buat persamaan ion lengkap. Nah, di sini kalau kalian lihat tidak ada yang wujudnya aki. Berarti nggak ada yang bisa dipecah, semuanya solid. Terus gimana? Ya sudah, kalau nggak ada yang bisa dipecah, ya sudah. Semuanya tinggal kalian salin persamaan ion lengkapnya sama persis dengan persamaan reaksinya. Jadi seperti ini persamaan ion lengkapnya. Terus persamaan ion bersihnya gimana? Ya sama, karena nggak ada yang bisa dihilangkan, nggak ada yang bisa dicoret, berarti persamaan ion bersihnya juga sama. Nah, jadi seperti ini. Artinya reaksi antara difosfor pentaoksida dengan padatan besi 3 oksida, persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, dan persamaan ion bersihnya sama, yaitu P2O5 solid plus Fe2O3 solid membentuk 2 FePO4 solid. Terus ion penontonnya ya nggak ada, karena nggak ada yang dicoret. Jadi ada kemungkinan ya, hasil reaksinya itu seperti ini. Oke? Kita ke reaksi kelima, yaitu gas amonia atau NH3. Kita tahu gas amonia kan NH3 gas gitu ya. Plus asam,
menjadi garam amonium atau NH4+. Kita tahu di tata nama amonium itu kan NH4+ ya. Contoh di sini sama perintahnya buat persamaan reaksi, persamaan ion lengkap, ion bersih, dan tentukan ion penonton dari reaksi antara gas amonia dengan larutan asam sulfat. Nah, sebelum menjawab, saya akan terangkan kenapa kok reaksi antara gas amonia dengan asam menjadi garam amonium dianggap sebagai kelompok reaksi asam basa. Gini, ingat, asam dan basa kalau menurut Arrhenius, itu memang asam harus ada H+, dan basa itu harus ada OH-. Oke, tapi kita bicara ini asam basa secara keseluruhan. Memang di reaksi nomor 1, 2, 3, 4, asam dan basanya pasti mengandung H+ dan OH-. Memang ada oksida asam dan oksida basa. Tapi kan sama aja, oksida asam kalau dilarutkan dalam air maka menjadi asam, oksida basa dilarutkan dalam air menjadi basa. Jadi sama aja reaksinya asam basa, ada H+, ada OH-. Nah, di sini amonia ini bersifat basa. Kenapa? Karena dia bisa bereaksi dengan asam, dia menerima proton, menerima H+ menjadi NH4+. Kalau kalian ingat di teori asam basa Bronsted-Lowry, basa adalah akseptor proton. Jadi dalam hal ini amonia NH3 itu sebagai akseptor proton. NH3 menerima H+ menjadi NH4+. Jadi NH4+ ini adalah asam konjugasi dari amonia, kalau kalian masih ingat. Oke, makanya itu reaksi 5, yaitu gas amonia plus asam menjadi garam amonium, juga termasuk dalam kelompok reaksi asam basa. Oke, kita jawab ya. Reaksi antara gas amonia dengan larutan asam sulfat. Gas amonia itu NH3. G plus larutan asam sulfat berarti H2SO4 Aq membentuk garam amonium. Di sini amonium kan kation NH4+. Terus anionnya apa? Ya kalian lihat anion asamnya apa? Anion asamnya kan SO4 2-. Ya sudah, NH4+ sama SO4 2- kalian gabung menjadi NH4 2 kali SO4. Gitu ya kan, amonium sulfat. Terus wujudnya apa? Ini perlu diperhatikan. Semua garam amonium itu larut dalam air. Jadi pasti wujudnya Aq. Oke? Kalau sudah, kita setarakan. Di sini nggak ada logam. Jadi langsung non logam, N sama S. Misalkan N dulu ya. N di kiri 1, di kanan 2. Berarti kita kasih 2 di sini. S di kiri 1, di kanan 1 sudah setara. Lalu H di kiri 6 tambah 2, 8, di kanan 8. O di kiri 4, di kanan 4, berarti sudah setara. Kita buat persamaan ion lengkapnya. Di sini yang wujudnya Aq ada H2SO4, itu asam kuat ya, berarti dipecah. Terus NH4 2 kali SO4, garam larut juga dipecah. Jadi 2NH3 gas plus 2H plus Aq plus SO4 2- Aq membentuk NH4 2 kali SO4, kita pecah menjadi 2NH4 plus Aq plus SO4 2- Aq. Oke, kalau sudah kita coret-coret yang sama. Ion penontonnya di sini ternyata SO4 2- ya. Kalau sudah, kita buat persamaan ion bersihnya, berarti 2NH3 gas plus 2H plus Aq menjadi 2NH4 plus Aq. Jadi ion penontonnya adalah SO4 2-. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.